Good morning, good morning, good morning, good morning everyone. Ah, Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya? Pagi yang sangat luar biasa ini. Ini hari Senin, hari yang sangat menakjubkan, hari yang sudah diberikan oleh Tuhan dengan kemurahan hatinya agar kita pun tersenyum, agar kita pun bisa hidup dengan sukacita, agar kita pun bisa membuat satu harapan agar kehidupan kita hari ini membawa dampak satu kebahagiaan dan memuliakan nama Tuhan ketika diberikannya kesempatan buat kita. Gimana kabarnya teman-teman? Sehatkah? Semangatkah? Pastinya lah ya, karena memang kita pun juga harus berkarya, beraktivitas pagi yang sangat luar biasa ini. Dan pagi ini kita akan meneruskan pandangan Ucok dalam kebenaran daripada firman Tuhan, di mana kemarin itu kita bercerita bahwa keluarga pertama yang ada di bumi ini adalah keluarga daripada si Adam dan Hawa. Dan si Adam dan Hawa ini pun juga mempunyai dua orang anak. Anak pertamanya laki-laki namanya si Kain, dan anak keduanya namanya si Habel. Dan dijelaskan di sini teman-teman, kejadian yang sangat menakjubkan sekali antara si Adam dan Hawa terhadap Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan suatu kesempatan buat mereka itu untuk tinggal di Taman Eden. Sebenarnya tujuan utamanya supaya mereka bisa hidup sampai selama-lamanya di sana dengan kekekalan. Akan tetapi adanya suatu ujian yang diberikan oleh Tuhan untuk mau menguji sampai seberapa jauhkah manusia itu mau percaya kepada Tuhan. Dan ketika mereka percaya pasti akan terlindungin. Kedua juga supaya mereka mau terus percaya kepada Tuhan agar hubungan mereka pun itu di dalam satu kekudusan. Dan ini sangat damai sejahtera, sangat menakjubkan sekali. Akan tetapi kesempatan itu dikotorin oleh si Adam dan Hawa dengan tidak percaya kepada Tuhan, dengan memakan buah yang dilarang oleh Tuhan itu agar jangan mereka makan, tetapi mereka makan sehingga mereka pun jatuh ke dalam dosa. Arti kata itu dosa itu fall short, kalau dari bahasa sononya itu tidak sampai kepada tujuannya. Makanya kan dijelaskan di sini kepada kita bahwa semua orang telah berbuat dosa maka kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah itu, kehadirat Tuhan itu, dan kepribadian daripada Tuhan itu, kekudusan daripada Tuhan itu sudah tidak ada lagi bagi manusia sehingga mereka pun meninggalkan Tuhan. Dan mereka mau mencoba untuk jalan sesuatu, mengembalikan hubungan itu, tetapi Tuhan tidak menerimanya karena mereka, setelah mereka tahu mereka telanjang, mereka berbuat dosa, mereka pun bersembunyi, mereka pun ketakutan, dan Tuhan pun berkenan untuk mendatangi mereka. Tapi mereka mencoba untuk menutupin ketelanjangan mereka dengan dedaunan, tetapi itu bukan caranya Tuhan. Sehingga Tuhan pun menunjukkan kepada mereka jalan yang sesungguhnya, jalan yang sebenarnya, jalan yang dikehendaki oleh Tuhan agar manusia itu bisa kembali lagi kepada Tuhan. Betapa indahnya kasih Tuhan itu, betapa Tuhan itu sangat mencintai manusia itu. Dan nanti akan kita lihat di sini tuh bagaimana manusia itu sangat tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kesempatan diberikan kepada si Adam untuk kembali kepada Tuhan, si Adam dan Hawa menerimanya. Sehingga dia pun mengajarkan kepada anak-anaknya tentang kebenaran ini. Makanya kan dibilang di sini tuh, didiklah anak itu ketika dia masih kecil, nanti kalau mereka sudah besar, mereka tidak keluar daripada ajaran-ajaran Tuhan. Dengan kata lain teman-teman, manusia itu tidak akan bisa hidup kalau bukan di dalam Tuhan. Nanti akan kita lihat bagaimana keluarga daripada si Kain itu meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita aplikasikan nanti ke zaman kita ini sekarang, kalau tidak ada Tuhan, kau mau kemana? Kita mau kemana? Tujuan kita itu apa? Nah, dijelaskan di sini bahwa dua-duanya mereka mendengar daripada instruksi bapak mereka, yaitu mereka pun melakukan satu namanya persembahan.
Arti kata itu, mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan catatan bahwa mereka menyadari bahwa mereka manusia berdosa. Untuk jalan kembali kepada Tuhan harus mempersembahkan sesuatu yang supaya bisa menutupi dosa mereka. Nah, yang sesuatu ini adalah yang benar yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada si Adam dan Hawa, yaitu dengan menyembelih binatang dan memberikan kulitnya kepada si Adam dan Hawa. Dengan kata lain, Tuhan itu membungkus manusia itu dengan kehidupan kulit daripada binatang itu. Ini sebenarnya simbol saja, karena memang ini caranya Tuhan. Dan ini yang harus dilakukan oleh manusia itu di zamannya si Adam dan Hawa. Maka diajarkannya itu, nah, yang lebih tua kan si Kain, yang nomor 2-nya si Habel. Memang ini anak mereka. Dan si Kain sudah melakukan akan hal itu, dan si Habel juga sedang melakukan akan hal itu. Dan kita ketahui bahwa di pasal 4 Kejadian, bahwa mereka dua-duanya datang kepada Tuhan mempersembahkan persembahan yang patut untuk diterima oleh Tuhan dengan pertanda, dengan persetujuan bahwa Tuhan ini ampuni kesalahanku. Itu tandanya sebenarnya. Nah, si Habel melakukan itu karena satu diantaranya dia mengerti, kebetulan pula dia adalah peternak binatang. Sedangkan si Kain adalah petani. Nah, yang terjadi itu si Habel mempersembahkan persembahan sembelihan yang diterima oleh Tuhan, sedangkan si Kain mempersembahkan persembahan yang bukan darah ataupun hasil taninya. Tuhan tidak berkenan. Akhirnya apa? Marahlah si Kain ini. Sebenarnya teman-teman, kalau kita mau melihat satu kenyataan yang benar sebenarnya itu, bahwa Tuhan yang mendekati manusia, bahwa Tuhan yang sayang kepada manusia, bahwa Tuhan yang mencari manusia, bahwa Tuhan yang mencari solusi kepada manusia, agar manusia itu jangan terpisah daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Itu karakter daripada Tuhan itu sendiri. Benar itu teman-teman. Nah, akhirnya apa? Si Kain tidak diterima persembahannya. Kira-kira dia diterima nggak? Kira-kira dia mau menerima akan hal ini nggak? Pasti marah. Pasti tidak senang. Pasti murka. Dan nyatanya memang kita lihat di sini itu, ketika permohonannya dia ini tidak diterima, aku bacakan dulu di sini teman-teman ya. Dijelaskan di sini kepada kita, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di hadapan pintu, dia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel, adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kita lihat teman-teman ya, sekuensi yang terjadi ya. Sebenarnya kan kalau kita ditegur itu kan bagus ya. Bagus nggak kira-kira? Kalau orang yang egois, kalau orang yang sombong, kalau orang yang terlalu mendewakan dirinya sendiri dan mengatakan kepada dirinya sendiri, aku mengetahui segala sesuatunya dan aku tidak perlu diingatkan dan aku tidak perlu dinasehati. Kenapa Tuhan berperkara dengan hal ini? Kenapa Tuhan masih memberikan suatu kesempatan kepada si Kain? Supaya si Kain bisa diselamatkan dan keturunannya. Jadi kalau tidak mau dia berubah dalam hal ini yang paling bahaya. Sangat bahaya sekali. Faktanya ketika dia ditegur, dia sangat murka. Yang seharusnya, kalau kita ditegur untuk, ini bayangin loh, ini Tuhan yang mengingatkan dia loh, bukan kita, bukan manusia. Arti kata itu bagaimana manusia, si Kain
yang begitu degil hatinya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Kemarin sudah kita bahas itu, sehingga dia memutuskan untuk keluar daripada hadirat Tuhan, dan yang jelas itu dikatakan upah daripada dosa adalah kematian, dibuangkan neraka. Itu fakta. Karena Tuhan yang mendeklarasi itu, bukan kita, bukan manusia, bukan siapa-siapa. Dan seharusnya manusia itu taat dan mendengarkan dan menghormatin apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan itu. Dua hal yang diingatkan sama si Kain. Arti kata, kalau kau melakukan yang benar, bukankah engkau diterima? Andai kata kalau si Kain itu mau menyadarkan diri, dia pergi kepada adiknya, membeli kambing domba adiknya dan menyembelihkannya itu dan sampaikan kepada Tuhan, kan aman. Kedua, Tuhan mengingatkan kepada si Kain, ingat lo Kain, jangan sampai dosa itu yang menguasaimu. Tetapi kau bisa mengatakan tidak kepada dosa, ataupun menguasai dosa itu dengan kata lain, tidak dengan keinginannya, dan kau bisa diselamatkan. Sayang dikata, Kain menyerahkan hidupnya kepada kuasa dosa. Dan kita bacakan di sini teman-teman, bagaimana yang terjadi kepada si Kain ketika dia menolak Tuhan itu. Jadi pagi yang sangat luar biasa ini teman-teman, kita akan mendengarkan daripada pandangan Ucok tentang kebenaran daripada firman Tuhan itu. Keturunan si Kain tidak percaya kepada Tuhan. Ya pastilah, sedangkan bapaknya saja pun tidak percaya kepada Tuhan, apalagi keturunan-keturunannya. Bayangkan sejenak, itukah bapak yang benar? Itukah bapak orang tua yang mendidik anaknya, yang mempunyai suatu harapan kepada anak-anaknya agar anak-anaknya bisa mendekatkan diri kepada Tuhan? Dan itu bukan hayalan saja ya. Nggak bisa. Supaya anak-anaknya ini nanti jangan dibuang ataupun jauh daripada Tuhan, dia harus mengajarkan kepada anak-anaknya tentang Tuhan yang sesungguhnya. Di mana si Kain ini tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Tapi dia tidak mau tahu karena dia menganggap dirinya Tuhan. Jadi teman-teman, keturunan si Kain ini menyedihkan sekali. Kubacakanlah dulu ya teman-teman ya. Dan lihat bagaimana beringasnya niat daripada si Kain itu terhadap dirinya, terhadap keturunannya, terhadap rancangan Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia. Ini dia bekukan benar-benar dengan membunuh adiknya si Habel. Jadi dengan kata lain, kalau mau dilihat daripada satu kebenaran itu, berarti tidak ada lagi jalur untuk manusia itu mengetahui tentang kebenaran bagaimana supaya bisa dekat kepada Tuhan. Karena si Habel sudah dibunuh sama dia. Begitulah beringasnya hati yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Itulah beringasnya manusia itu yang sombong. Itulah beringasnya manusia itu yang tidak mau percaya kepada Tuhan. Kita tanyakan teman-teman sekarang ini, banyakkah manusia sekarang ini tidak percaya sama Tuhan? Wih, yang banyakan. Kalau mau kita banding-bandingkan, nanti yang kita bandingkan ini ya, kalau mau kita banding-bandingkan dari 7 miliar itu, penduduk dunia itu, berapalah yang percaya kepada Tuhan? Selain katakanlah nanti, bolehlah kita katakan 1% ataupun 10%. Berarti kalau 10% itu dari 7 miliar, paling berapalah? Itu pun aku nggak yakin 10% daripada penduduk bumi ini percaya kepada Tuhan. Kalau percayaan sih banyak. Karena yang dimaksudkan percaya di sini itu adalah satu contoh yang dilakukan oleh si Adam dan Hawa. Begitu Tuhan itu menyampaikan jalannya untuk keselamatan itu, mereka terima dan mereka berubah dan mereka mengajarkannya kepada anak-anak mereka. Itu bukti. Nah, tetapi kalau orang yang tidak percaya, ya pasti dia nggak mau menceritakan tentang Tuhan itu kepada anak-anaknya, ataupun kepada, sedangkan dianya sendiri pun sudah menyangkal. Jadi dijelaskan di sini teman-teman, bagaimanakah anak-anak daripada si Kain ini maupun keturunannya dan keturunannya bisa percaya kepada Tuhan. Kubacakan ya, di ayat 17 pasal 4 itu, setelah dia membunuh adiknya dan setelah dia berperkara kepada Tuhan, setelah Tuhan memberikan satu pernyataan kepada dia bahwa dia terkutuk, bahwa tanah yang mau dikerjakannya akan terkutuk. Arti kata itu,
bukan Tuhan yang memateraikan dia untuk tidak percaya, tapi dirinya sendiri yang memeteraikan dengan kata lain, aku tidak akan mau percaya lagi sama Tuhan. Ya kalau memang itu sudah keputusan daripada manusia itu, ya dimateraikan aja, sudah selesai. Arti kata itu, dia hidup sendiri tanpa Tuhan, dan dia menghidupinya dari sendiri, tidak ada tujuan hidup. Bisa dibayangkan nggak teman-teman, kalau manusia itu di zaman kita ini sekarang, tujuan hidup itu bukan kepada Tuhan. Yang banyakan. Nah, akhirnya apa? Saking kesalnya lah dia dengan pernyataan itu bahwa Tuhan tidak mau menerima dia, apa yang sudah dilakukannya, dengan pikirannya bahwa dia adalah benar. Ayat 17, lalu Kain, ayat 16 ya, dijelaskannya di sini, lalu Kain pergi daripada Tuhan dan ia menetap di tanah Nod, di sebelah timur Eden. Jadi jangan salah teman-teman, manusia itu pun tidak percaya. Ketika dia tidak percaya, dia meninggalkan Tuhan. Arti kata itu sudah dimateraikannya di dalam hatinya dan pikirannya, tidak ada Tuhan dalam hidupku. Ini mengerikan sekali nih. Banyak kalau di zamannya kita ini kan namanya ateis. Nah, itu golongan-golongan ya yang dijelaskan di sini kepada kita mengenai sosial ya. Kalau ateis itu, kalau agama itu kan semuanya sosial. Itu kalau mau kita gabung-gabungkan nanti kepada kerohanian, itu dua hal yang berbeda. Ada yang saintis, ada ilmu pengetahuan alam, pengetahuan bulan, ada juga antropologi tentang manusia, ada juga tentang kebinatangan, kelautan, macam-macam lah itu, masing-masing mempunyai suatu pelajaran-pelajaran. Tapi pertanyaannya kita itu kan, kalau kita mau belajar tentang Tuhan berarti teologi. Nah, teologi ini bukan hanya dipelajarin daripada di sekolah-sekolah, tidak, dari alam itu sendiri pun sebenarnya sudah menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu hadir, ada. Cuman banyak manusia itu tidak mau mengakuinya. Dia lebih mengakui cara berpikirnya, pengetahuannya. Jadi oleh karena itu jelas sekali di sini teman-teman, setelah dia berhadapan dengan Tuhan, setelah Tuhan memberikan kesempatan dia 2 kali, dia tolak mentah-mentah itu dan dia meninggalkan Tuhan. Mak Jang, gimana pikiranmu kalau ada seseorang itu yang meninggalkan Tuhan? Mungkin posisimu sedang meninggalkan Tuhan. Karena memang tidak ada lagi manusia yang mencari Tuhan. Meninggalkan Tuhan, hampir rata-rata manusia itu dengan berkedokkan sosial lah. Macam-macam lah itu cara-caranya. Tetapi dari lubuk hati manusia itu tidak percaya. Mengerikan apa? Kalau sama si Adam kan masih mau dia percaya kepada Tuhan. Si Habel masih mau, tapi kepada si Kain maupun kepada keturunannya dia tidak percaya sama sekali. Jadi dengan kata lain, he totally leave God behind him. And he doesn't want to think about God anymore. Dengan kata lain, bahwa si Kain ini bertekad dan berniat untuk meninggalkan Tuhan dan meninggalkan Tuhan, dan dia percaya tidak ada Tuhan lagi selain daripada diriku sendiri. Jadi kalau sampai ini yang diajarkannya kepada anak-anaknya, kira-kira adakah kesempatan bagi anak-anaknya untuk percaya? Sedangkan yang dapatnya memberikan tentang instruksi itu adalah bapaknya sendiri, yaitu si Kain, tapi si Kain tidak mau. Jadi dijelaskan di sini teman-teman, si Kain menjadi penggembara, menjadi pelarian, meninggalkan Tuhan, dan membawa keluarganya jauh daripada Tuhan. Pertanyaannya kita kan, apa-apa saja yang dibuat oleh manusia untuk jauh daripada Tuhan? Nomor 1, kepercayaannya, keyakinannya, filosofinya, dan sesuatu ada yang di hadapannya. Dia sudah membelakangin Tuhan ini. Sudah. Yang banyakan manusia meninggalkan ataupun membelakangi Tuhan ketika dia berkonsentrasi, mungkin dengan karir, mungkin dengan pengetahuan, mungkin dengan macam-macam lah cara,
supaya manusia itu meninggalkan Tuhan. Dan ketika pun itu mendapatkan nanti masalah, mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan. Sungguh ini sangat memilukan atas perilaku daripada si Kain. Dan si Kain bertekad untuk tidak peduli lagi dengan keselamatan itu. Mau ke neraka pun aku mau apa. Sampai dia pun tidak percaya adanya neraka. Di mana di zaman kita ini sekarang banyak orang percaya bahwa tidak ada neraka itu kan cuma pura-pura. Ada lagi sekte-sekte tertentu yang mengatakan itu nggak mungkin ada neraka. Karena Tuhan sangat mengasihi dan tidak akan mungkin dia tega untuk membuang manusia itu ke neraka. Itu filosofi yang salah, pendapat yang salah. Sedangkan firman Tuhan ini jelas sekali mengatakan adanya neraka. Dan yang sangat menakjubkan sekali, ajaran daripada 6 agama yang kita punya di bumi kita ini, Indonesia ini, percaya bahwa adanya neraka. Jadi kita lihat di sini tuh, ini orang-orang yang seperti gini banyak sekali. Nah, bisa dibayangkan nggak ini keturunan daripada si Kain? Kebacakanlah dulu ya. Ada beberapa keturunan si Kain ini. Si Kain mempunyai anak namanya si Henok. Dan si Henok mempunyai anak namanya si Irad. Si Irad mempunyai anak Mehusael. Mehusael mempunyai anak Metusael. Dan Metusael mempunyai anak Lamek. Dan Lamek mempunyai 2 istri. Dan yang satu istri pertamanya adalah si Ada. Dan yang kedua si Zila. Dan si Ada ini pun mempunyai 2 anak laki-laki. Yang pertama si Yabal, seorang pemelihara ternak. Adiknya Yubal, seorang pemain kecapi. Itu anaknya si Ada, istri pertama, satu diantara daripada istri si Lamek. Dan Sila, anaknya namanya Tubal Kain. Tubal Kain ini tukang besi, tukang tembaga. Dan adiknya perempuan namanya si Naamah. Dengan kata lain teman-teman, ini keturunan ini sudah diberikan oleh Tuhan kepada si Kain. Benar itu apa yang dikatakan oleh banyak orang bahwa anak itu adalah beban. Waktu masih kecil saja agak bagus-bagus, tapi kalau sudah punya masalah katanya beban. Kalau sampai ada orang berpikir seperti demikian, ini tega sekali mereka membuat satu kebenaran itu. Anak itu adalah berkat. Anak itu adalah pemberian daripada Tuhan itu sendiri. Pikirkan sejenak teman-teman. Dari si Kain ini dengan anaknya, dengan cucunya, dengan cicitnya, dengan segala sesuatu anak keturunannya dia yang sudah diperintahkan oleh Tuhan untuk beranak cucu, penuhilah dunia ini. Bisa kau bayangkan nggak? Tuhan sudah memberikan dunia ini kepada manusia agar manusia itu beranak cucu, tetapi manusia itu tidak pernah mau percaya kepada Tuhan. Jangan bilang nggak ada orang yang seperti itu, banyak sekali. Karena memang itu yang benar. Maka daripada itu teman-teman, kalau kita berharap sekali dengan filosofi, ataupun tanggapan, ataupun pola kehidupan, ataupun kepercayaan daripada si Kain, manusia itu sudah semua, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Nah, tapi kan pertanyaannya kita tuh, kenapa Tuhan memberikan kesempatan itu pula kepada manusia? Dimulainya dari si Adam. Kedua, si Habel. Tapi si Habel sudah dibunuh. Siapa lagi yang mau ngajarin manusia tentang kebenaran bahwa bagaimana caranya dekat kepada Tuhan? Si Kain. Si Kain mana percaya kepada Tuhan? Jadi kita harus ingat teman-teman. Apalagi di zaman kita ini sekarang. Filosofinya kan begini. Yang paling besar pengaruhnya kepada pribadi lepas pribadi, siapapun dia di bumi kita ini, ketika ada didikan di dalam rumah tangga. Makanya kan dibilang di Amsal pasal 22 ayat 6, didiklah anak itu ketika dia masih kecil, nanti kalau dia sudah besar, dia akan mengikuti daripada perintah-perintah Tuhan. Lucu ya kadang-kadang ya manusia ini ya. Dan di zaman kita ini banyak, sangat banyak sekali. Di luar daripada Indonesia ini pun juga masih banyak manusia itu yang tidak percaya. Apalagi ketika dia konsentrasi dengan kehidupan yang sudah berantakan.
Memang sulit, karena memang Tuhan sudah juga berkata kepada kita melalui daripada si Adam, si Hawa, maupun kepada si Kain, bahwa tanah kita ini sudah terkutuk. Dan akumulasi daripada kutukan itu ya berkala. Dan nanti suatu waktu dari mulai si Adam, aku nggak tahu berapa lama ya, dan aku pun juga nggak mau berbuat asumsi segini lama, pokoknya lama lah. Yang jelas itu, waktunya tepat Tuhan akan memporak-porandakan bumi kita ini. Karena memang sejujurnya teman-teman, walaupun banyak orang tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu, bahwa bumi kita ini adalah neraka itu sendiri. Dan kalau kita secara logika saja, baik-baik kita berpikir bahwa dari perut bumi kita ini sudah mulai pelan-pelan letupan-letupan itu keluar, yaitu belerang api yang sangat mengerikan sekali. Karena memang ada di bagian daripada firman Tuhan itu dijelaskan kepada kita bahwa dasar daripada bumi kita ini akan meleleh. Meleleh arti kata begini, nggak ada lagi air, nggak ada lagi pepohonan, nggak ada lagi manusia. Yang ada manusia yang sudah hidup di dalam neraka itu. Ini faktanya. Mungkin orang nggak mau mendengarkan akan hal itu ya. Sama seperti si Kain. Sudah bagus-bagus Tuhan menceritakan, mengingatkan. Ini sudah diingatkan, sudah dikasih tahu loh. Dan dia nggak peduli dengan keturunannya. Dia tidak sayang kepada keturunannya. Dia tidak peduli mau jadi apa nanti keturunannya. Banyak laki-laki yang seperti begitu. Banyak orang tua yang seperti begitu. Kan lucu ya. Ya ngapain kau hidup kalau kau cuma menghancurkan keturunanmu? Ngapain kau beristri supaya anakmu melahirkan? Ngapain kau pikirkan akan hal itu? Kalau ini cerita-cerita pendek pikiran saja lah. Lebih bagus kau gantung diri aja lah, mati aja kau di situ sendiri. Jangan terlalu egois menyesatkan banyak keturunan-keturunanmu. Yang banyakan manusia itu menyesatkan keturunan-keturunannya. Mungkin banyak orang gak senang dengan pembicaraanku ini, tetapi ini faktanya. Kita harus berani berkata iya, tidak. Kita harus mau menerima salah, benar-benar. Kita kadang-kadang ini, apalagi kita manusia di Indonesia ini, kalau sudah sedikit saja diceritakan tentang kebenaran, udah murka dia. Udah marahnya minta, akan habislah aku ini. Karena itu yang terjadi sama si Kain. Orang Tuhan menjelaskan itu kepada dia kok. Ini yang sebenarnya. Rubahlah. Artinya itu, Kain, rubahlah. Ini kan lebih bagus kau beli daripada kambing domba adikmu itu dan persembahkan persembahan yang benar di hadapanku. Kenapa mesti kau marah karena aku mengatakan yang sebenarnya? Karena aku menceritakan kepadamu kebenaran ini karena aku sayang kepadamu. Itu yang dimaksudkan Tuhan kepada si Kain. Dan di zaman kita ini sekarang kan begitu. Kalau orang dinyatakan benar, murka dia, marah. Kenapa kau ini? Ya namanya kau juga sudah salah. Sebenarnya kesalahan itu kan gampang dilakukan. Nomor 1, ampuni dirimu. Dan perbaikin kesalahanmu. Kan sebenarnya sederhananya. Dan terima itu salah, perbaikin. Tapi si Kain tidak. Jadi jangan heran teman-teman. Dari mulai manusia kedua saja pun selain daripada si Adam, si Kain anaknya sudah berperilaku seperti itu. Bisa dibayangkan nggak banyak Kain-Kain di tengah-tengah kehidupan kita di dalam 7 miliar penduduk dunia kita ini. Yang diminta sama Tuhan cuma sederhananya. Lakukan yang benar dan kembalilah kepadaku. Cuman itu aja kok. Karena di luar aku, katanya, tidak ada keselamatan, tidak ada kedamaian, tidak ada sukacita, tidak ada kepastian, tidak diizinkan masuk dalam kerajaan surga. Kan itu yang dimaksudkan daripada Tuhan itu ketika Tuhan itu menegur si Kain. Teman-teman, mengerikan sekali loh keturunannya ini. Dari semuanya itu tak ada satu pun. Bayangin aja, sampai 7 keturunan dia. Tak satu pun datang kepada Tuhan. Tak satu pun percaya kepada Tuhan. Tak satu pun mencari Tuhan.
tak satu pun mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, hari Jumat nanti kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Kalau sampai Tuhan mengiyakan apa yang dilakukan oleh si Kain ini tanpa dia melakukan sesuatu untuk menyelamatkan manusia itu, ini yang repot. Tapi kita mengucap syukur sama Tuhan nanti hari Jumat di ayat 25 itu Tuhan pun memberkati si Adam dan Hawa untuk memberikan anak ketiga yang namanya si Set, yang mana dijelaskan di sana si Set ini sama perilakunya seperti si Abel. Dan si Set ini mengajarkan pula kepada anaknya namanya si Enos, dan memulailah melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi hari Jumat nanti kita bahas itu ya. Teman-teman, ketika kebenaran itu menegur kita, jangan keraskan hatimu. Ini datangnya daripada Tuhan karena Tuhan sangat mencintaimu. Tapi kau punya keputusan juga sih, benar. Bisa kau tolak Tuhan itu, sama seperti si Kain. Ya pastilah anak-anaknya pasti menolak Tuhan lah, orang nggak ngerti tentang Tuhan kan. Tapi tega sekali dia tidak mengajarkan tentang Tuhan itu kepada anak-anaknya. Teman-teman, dijelaskan di sini bahwa memang inilah yang dikehendaki oleh si Kain. Tapi kita harus mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan berkehendak yang lain. Agar dunia ini, agar kau dan aku bisa diselamatkan di zaman kita ini sekarang. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bermurah hati untuk mendengarkan cerita Sabda Tuhan. Memang sesungguhnya lah, aku ini cuma 30 menit aku untuk menceritakan daripada pandangan Ucok dalam kebenaran firman Tuhan itu. Tetap sehat, tetap semangat, dan bersukacitalah di kau yang merayakan ulang tahunmu hari ini. Dan apabila ada terjadi apa-apa, jangan sungkan memanggil Tuhan, karena Tuhan itu ada, hidup, dan dia mampu untuk menyelesaikan segala perkaramu ketika engkau percaya kepada dia. Terima kasih dan selamat beraktivitas. Aku mutar tadi.